intervensinya apa yang dilakukan? Yang melatih makan, kemudian memberi pujian, kemudian tidak marah dan lain sebagainya. Atau tadi di rasa percaya di bonding tadi kan di awal-awal begitu ya, ketika bayi itu lahir, baru saja lahir, ya kan, itu tentunya ada apa? Ada proses apa di sana bondingnya? Ada IMD, ya kan, inisiasi menyusui dini. Jadi ada skin to skin contact. Nah itu adalah salah satu untuk memfasilitasi perkembangan dari bayi kaitannya dengan bonding attachment. Gitu. Nah, kemudian di dalam inisiatif dan guild begitu ya, itu di usia 3 sampai 6 tahun itu fokusnya itu adalah inisiatif dan eksplorasi gitu ya. Jadi di dalam SDIDTK itu nanti ada penilaian bahasa, penilaian sosial, penilaian bermain, begitu kan? Nanti itu ada di KPSP, KMME, kemudian ada di Denver, begitu ya. Kemudian nanti sebagai contoh itu misalnya anak 4 tahun tidak mau bermain dengan temannya, nanti bidan itu akan mengajari ibunya dan anak itu untuk melakukan stimulasi bermain di dalam kelompok. Dan sampai dengan nanti tahap-tahap perkembangan yang lainnya, gitu ya. Nanti bisa dibaca. Jadi pada intinya tahapan Erikson ini itu nanti dia diwujudkan di dalam langkah-langkah praktis untuk menilai dari tahapan perkembangan setiap anak, begitu ya, mulai dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Oke, stimulasi sendiri itu apa? Jadi stimulasi itu sendiri adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar anak agar proses pertumbuhan, baik tadi pertumbuhan itu kaitannya dengan fisik dan perkembangan itu kaitannya dengan fungsi dan kemampuan, begitu ya, itu akan berlangsung secara optimal sesuai dengan tahap usianya. Jadi kalau kaitannya dengan perkembangan itu kita tidak bicara tentang IQ gitu ya, tetapi kita bicara tentang fungsi dan kemampuannya sesuai dengan tahapan usianya begitu. Nah, kalau pertumbuhan tadi katanya dengan fisik itu katanya dengan peningkatan ukuran yang konstan dan tidak dapat dibalik. Jadi misalnya di sana ada berat badan, ada tinggi badan, tetapi kalau perkembangan itu katanya dengan pertumbuhan kapasitas psikomotorik. Jadi di sana ada peningkatan kemampuan fungsi tubuh seperti motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial, dan kognitif. Kemudian kedua proses ini baik pertumbuhan maupun perkembangan itu nanti dia akan juga tergantung pada beberapa faktor, ada faktor genetik, nutrisi dan lingkungan begitu ya. Kemudian evaluasi pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan elemen penting dalam pemeriksaan fisik pasien. Jadi tidak bisa dipisahkan. Begitu ya. Jadi kalau Anda ingin memberikan asuhan yang holistik, tentunya Anda juga kalau anak datang begitu ya, itu pasti akan diperiksa tumbuh kembangnya, tidak hanya pertumbuhan saja, tidak hanya diukur berat badannya, panjang badannya atau tinggi badannya, tapi juga perkembangannya. Misalnya apa? Ketika anak mau imunisasi itu kan juga ditanya, ataupun di buku KMS itu kan ada ya. Misalnya usia 3 bulan anak harus bisa apa? Bisa nggak dia tersenyum? Bisa nggak dia sudah mengangkat kepalanya, misalnya berapa derajat begitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian pengetahuan dan keterampilan dalam mengevaluasi pertumbuhan dan perkembangan itu sangat penting untuk setiap pemeriksaan di diagnostik pasien. Jadi di sini bidan harus mempunyai kemampuan begitu ya untuk melakukan screening dari pertumbuhan dan perkembangan pada setiap anak begitu. Dan nanti kalau ditemukan adanya penyimpangan, nah itu bisa dilakukan kolaborasi maupun rujukan ke tenaga profesional lain.
Kemudian di dalam stimulasi ini adalah pengenalan dini terhadap kegagalan pertumbuhan atau perkembangan, begitu ya, yang nantinya untuk memfasilitasi intervensi yang lebih efektif di dalam mengatasi masalah pasien. Jadi tadi dengan kita melakukan screening pertumbuhan dan perkembangan atau pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan itu bisa menjadi apa ya solusi begitu ya apabila terjadi keterlambatan baik itu di pertumbuhan maupun perkembangan pada anak itu sehingga kita sebagai bidan dapat mengambil langkah-langkah intervensi lebih lanjut. Apakah ini cukup diintervensi kita sendiri sebagai bidan atau kita perlu untuk melakukan kolaborasi maupun rujukan baik ke psikolog, baik ke misalnya ke ahli gizi, baik misalnya ke spesialis anak dan lain sebagainya. Jadi deteksi dini ini sangat penting karena untuk apa namanya menemukan begitu ya apakah anak ini dia normal tahapan perkembangannya sesuai dengan tahapan usianya ataukah ada keterlambatan ataukah ada ketidaksesuaian. Nah, kemudian yang perlu diingat adalah bahwa stimulasi perkembangan pada anak itu harus dilakukan sejak dini. Jadi mulai dari usia 0 sampai dengan 6 tahun itu harus dilakukan, begitu ya. Kemudian dilakukannya secara simultan, terus-menerus, tidak boleh terputus. Misalnya, 3 bulan sudah, 6 bulan sudah, kemudian selanjutnya tidak. Nah, itu tidak bisa. Karena itu harus sesuai dengan tahap usianya nanti ya. Jadi nanti ada instrumen untuk pemeriksaan itu misalnya 3 bulan, misalnya 6 bulan, misalnya 36 bulan, misalnya 72 bulan. Nah, itu tetap harus dilakukan secara terus-menerus. Kemudian stimulasi itu nanti juga disesuaikan dengan usia anak. Jangan misalnya usia 3 bulan apa namanya kita gunakan usia 9 bulan. Tidak bisa ya 3 bulan ya kita gunakan instrumen atau kita stimulasi untuk anak-anak yang dia usia 3 bulan. Bahkan kalau nanti dia bisa saja dilakukan stimulasi untuk 3 bulan ke atas, tetapi tentunya yang mendekati dengan misalnya 4 bulan begitu ya. Jadi tidak boleh melampaui usianya. Terutama kalau kita menggunakan instrumen yang nanti Denver itu bisa kelihatan. Jadi nanti yang dilewati garis itu ya nanti bisa dilakukan pemeriksaan begitu sehingga nanti kalau anak itu dilakukan stimulasi yang melebihi usianya ketika dia mampu melakukan ya dia advance begitu ya. Tapi bukan menggambarkan bahwa dia itu tidak ada kaitannya dengan IQ tadi. Nah, karena tujuan stimulasi sendiri itu adalah untuk mengoptimalkan potensi anak sejak dini, kemudian untuk mencegah keterlambatan perkembangan, gitu ya. Kemudian untuk mendeteksi dini gangguan tumbuh kembang dan meningkatkan kualitas interaksi orang tua dan anak. Jadi ketika kita memberikan stimulasi begitu ya atau mengajari stimulasi pada ibu itu tentunya di sana nanti kita bisa melihat begitu ya kalau ada keterlambatan perkembangan. Jadi ibu juga bisa memantau karena kan kalau petugas kesehatan kita tidak bisa memantau 24 jam dalam 7 hari ya kan ya yang bisa memantau itu adalah orang tuanya. Jadi nanti di dalam buku antenatal, buku pink itu kan ada ya. Jadi di sana nanti kita minta ibu-ibu itu untuk mengamati begitu ya dan memeriksa anaknya itu sudah sampai di mana. Bisa nggak pada usia sekian ini yang harusnya sudah bisa, apakah sudah bisa atau belum. Nah, kalau pasien merasa belum bisa, nah, dia kan pasti akan segera mencari bantuan begitu ya. Kok anak saya belum bisa ini, anak saya belum bisa ini begitu. Jadi di situ nanti akan lebih cepat keterlambatan itu akan lebih cepat tertangani begitu. Selain itu, juga yang paling penting adalah meningkatkan kualitas interaksi, bonding begitu ya. Karena dengan adanya stimulasi ini, si ibu ataupun nanti orang terdekat yang terdekat dengan anak yang mengasuh itu dia dapat
membantu menstimulasi anak-anaknya gitu ya untuk bisa mencapai tahapan perkembangan. Nah, dengan adanya interaksi seperti itu, jadi itu akan memperkuat bondingnya gitu ya. Jadi si anak merasa lebih dekat dan ibunya juga ataupun pengasuhnya dia akan lebih dekat dengan anaknya. Nah, ini adalah prinsip dasar stimulasi begitu. Jadi prinsip dasar stimulasi itu yang pertama adalah dengan rasa cinta dan kasih sayang. Jadi stimulasi itu dia diberikan dengan penuh kasih sayang, begitu ya, sehingga nanti akan menciptakan rasa aman dan keterikatan emosional antara orang tua dan anaknya. Karena apa? Ikatan rasa cinta dan kasih sayang itu sangat penting di dalam perkembangan atau di dalam membantu nanti perkembangan psikologis anak, terutama nanti di dalam membentuk rasa percaya begitu ya dan keamanan dari emosional anak tersebut. Jadi nanti anak itu dia akan mendapatkan kasih sayang yang cukup sehingga nanti ke depannya dia akan menjadi lebih percaya diri, mudah beradaptasi dan memiliki perkembangan sosial yang baik. Nah, kemudian prinsip dasar stimulasi yang lain adalah sikap dan perilaku yang baik. Jadi di sini nanti kaitannya dengan sikap dan perilaku yang baik ini orang tua itu dia akan memberikan contoh begitu ya kaitannya dengan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena anak itu kan dia peniru yang unggul, yang peniru begitu ya. Dia peniru yang baik begitu. Jadi dengan orang tua sebagai model, role model itu dia akan membiasakan sikap dan perilaku yang diadaptasi dari orang tua, gitu ya. Jadi mencerminkannya sehingga dengan adanya stimulasi melalui pembiasaan dengan melihat seperti itu penting karena nanti untuk membangun karakter, gitu ya, membangun karakter dan pembentukan dari kepribadian anak tersebut. Kemudian harus disesuaikan dengan kelompok umur begitu ya. Jadi stimulasi yang diberikan itu harus sesuai dengan tahap usia dan tingkat perkembangan anak itu agar agar lebih efektif dan tidak menimbulkan tekanan terhadap anak itu sendiri. Karena setiap usia itu dia akan memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Sehingga nanti stimulasi yang terlalu dini atau terlalu sulit itu justru akan menghambat dari perkembangan atau perkembangan dari anak itu sendiri atau bahkan justru dapat menyebabkan anak itu menjadi frustasi ya di dalam mengikuti stimulasi tersebut. Kemudian kalau kita memberikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur, tentu nanti si anak itu dia dapat mencapai tugas atau perkembangan yang optimal dan bertahap. Kemudian ajak bermain dan bernyanyi, bervariasi, menyenangkan dan paksaan dan tidak ada hukuman begitu ya. Jadi di sini tentunya tadi kalau kita melakukannya dengan seperti kita bermain, bernyanyi, begitu ya, itu tentunya akan menyenangkan, begitu ya. Jadi akan menimbulkan kondisi yang menyenangkan, kondisi yang nyaman, begitu, sehingga anak itu dia akan merasa aman dan merasa termotivasi untuk belajar. Kalau kita misalnya nyuruhnya, ayo lompat misalnya, gambar, tulis, itu kan pasti anak tidak mau melakukan ya kan karena dia merasa seperti disuruh-suruh gitu. Jadi tadi ada otonomi. Jadi kalau dia seperti bermain itu dia akan lebih yang gembira di dalam melakukannya. Karena apa? Suasananya tidak penuh tekanan. Kalau suasananya penuh tekanan itu dapat menyebabkan anak itu untuk menolak untuk dilakukan stimulasi. Ya, bahkan nanti juga akan
Karena kalau anak itu dengan metode bermain itu akan lebih efektif begitu ya di dalam melakukan stimulasi. Kemudian bertahap dan berkelanjutan atau berkesinambungan itu tentunya ya tadi sesuai dengan usia tadi ya bahwa bertahap dari yang sederhana ke yang lebih kompleks serta dilakukan secara terus-menerus begitu ya. Tentunya itu juga harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini orang tua itu sangat berperan penting gitu ya di dalam apa namanya melakukan stimulasi pada anaknya. Seperti contohnya tadi dapat mandiri makan sendiri, dapat dilakukan stimulasi untuk toilet training. Jadi pipis kemana, untuk pup kemana. Jadi proses bertahap dan berkelanjutan itu sangat penting begitu ya karena nanti apa namanya perkembangan itu kan dia bersifat progresif begitu ya dan membutuhkan pengulangan agar keterampilan yang dipelajari itu akan melekat begitu ya dengan baik dapat diingat oleh anak begitu sehingga dengan adanya konsistensi dalam stimulasi itu akan membantu memperkuat apa namanya koneksi saraf dan meningkatkan kemampuan anak itu secara optimal begitu. Kemudian menggunakan alat bantu atau permainan yang sederhana. Jadi yang aman tentunya. Jadi stimulasi itu tidak harus menggunakan alat yang mahal, tetapi dapat memanfaatkan benda-benda di sekitar seperti mainan yang sederhana, gitu ya. Atau bisa juga alat rumah tangga, gitu ya, atau mungkin lingkungan alam, gitu. Yang pada intinya nanti adalah untuk memberikan stimulasi secara konsisten itu tanpa bergantung terhadap alat khusus. Misalnya kalau ibu itu harus membeli alat stimulasi begitu ya seperti yang ada di klinik begitu atau ada yang ya yang ada di klinik begitu ya atau di rumah sakit itu kan tentu membutuhkan biaya begitu. Tapi tentunya menggunakan alat-alat yang tersedia di rumah yang aman untuk anak. Karena apa? Karena kan itu mengajarkan seperti keterampilan hidup ya kan. Kemudian tadi perkembangan motorik kasar bisa menyendok, bisa apa namanya memegang gitu ya. Kemudian bisa toilet training dan lain sebagainya itu kan untuk kehidupan sehari-harinya, untuk kemandirian sehingga memang tidak diperlukan alat bantu yang mahal. Nah, kemudian memberikan kesempatan yang sama dari baik perempuan maupun pada laki-laki begitu ya karena perkembangan itu sama begitu ya baik untuk perempuan maupun laki-laki. Kemudian memberikan pujian dan hadiah jika perlu. Jadi memberikan pujian dan hadiah itu apa namanya bisa diberikan untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri anak di dalam tadi belajar begitu ya atau mencoba hal baru. Kemudian kalau pujian itu ya diberikan ketika dia apa namanya sudah melakukan proses atau usaha stimulasi tadi yang diberikan begitu ya. Jadi sebenarnya bukan pada hasilnya, tapi ketika dia mau mencoba itu harusnya sudah dilakukan reinforcement positifnya. Oh bagus ya, begitu ya. Bukan kalau dia misalnya berhasil menyendok makanan tidak tumpah itu tidak hanya itu, tapi juga prosesnya ketika dia bisa memegang sendok, bisa menyendok makanan itu juga merupakan proses yang apa namanya bisa dipuji. Nah, kemudian untuk penghargaan itu tidak hanya berupa benda ya, tetapi bisa apa? Bisa pelukan, bisa kata-kata positif, begitu ya, bisa memberikan perhatian, begitu ya, yang apa intinya tidak bersifat kebendaan, begitu, tapi bisa tadi yang lebih mencurahkan kasih sayang dan bisa apa namanya memberikan efek dari bonding gitu ya, atau attachment dari ibu ke anaknya.
Nah, berikut adalah aspek stimulasi perkembangan nanti yang akan dilakukan stimulasi dan yang dinilai begitu ya, atau di screening itu ada aspek motorik kasar, misalnya nanti ada gerakan besar, misalnya apa, tengkurap, merangkak, jalan. Kemudian ada motorik halus, nanti katanya dengan koordinasi tangan, mata, misalnya memegang benda, menyusun balok, begitu ya. Kemudian aspek bahasa itu katanya dengan kemampuan komunikasi, ya, misalnya dengan mengajak bicara, membacakan cerita, begitu ya. Kemudian aspek sosial emosional itu adalah interaksi dan kemandirian. Jadi nanti di sana ada bermain bersama, melatih makan sendiri, misalnya. Ini beberapa contoh saja. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi stimulasi apa saja? Ya, ada beberapa di sini ya yang bisa mempengaruhi stimulasi itu ada pengetahuan orang tua. Jadi pengetahuan orang tua itu sangat menentukan kualitas stimulasi yang diberikan kepada anak, begitu ya. Karena apa? Karena orang tua itu dia adalah stimulator nomor satu, gitu, atau stimulator utama di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi orang tua ya dia yang harus mempelajari atau menstimulasi atau mengajarkan anak itu, gitu ya, untuk melatih tadi empat aspek mulai dari motorik halus, kasar, bahasa, kemudian sosial, emosional, begitu ya. Di sini petugas kesehatan adalah apa? Yang menjembatani, begitu ya, yang memfasilitasi untuk orang tua itu dapat nanti melakukan stimulasi dengan baik. Jadi kalau orang tuanya itu memiliki pengetahuan yang baik, begitu ya, tentang tahap perkembangan pada anaknya, tentunya itu akan apa namanya, dia akan lebih mampu, begitu ya, di dalam memberikan stimulus, gitu ya, atau memberikan stimulasi yang tepat, kemudian sesuai dengan usia anak dan berkelanjutan, begitu ya. Jadi tidak hanya berhenti begitu saja di usia-usia tertentu. Tapi kalau pengetahuannya mungkin kurang, ya tentunya dia hanya tidak akan apa, mengetahui tahapan perkembangan dari anak, kemudian mungkin dia juga tidak akan memberikannya secara berkesinambungan. Nah, kemudian faktor lain yang mempengaruhi stimulasi anak adalah status gizi anak. Jadi status gizi itu dia nanti akan berpengaruh terhadap kemampuan anak itu di dalam menerima dan merespon stimulasi, begitu ya. Kalau anaknya itu dia status gizinya baik, begitu ya, tentunya dia akan memiliki energi, kemudian dia dapat berkonsentrasi, kemudian fungsi di otaknya itu juga akan optimal, sehingga apa? Sehingga ya akan mempengaruhi proses belajar dan perkembangannya itu menjadi lebih baik atau lebih optimal, begitu. Tapi kalau kurang gizi ya anaknya lemas, begitu ya, kemudian mudah lupa dan lain sebagainya. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi adalah lingkungan keluarga. Jadi lingkungan keluarga itu akan mempengaruhi stimulasi yang diberikan ke anak. Jadi kalau lingkungan keluarga yang hangat, aman, dan suportif itu tentunya akan mendorong anak itu akan menjadi lebih aktif dalam bereksplorasi dan belajar. Jadi kemudian juga akan mendukung interaksi yang positif begitu antara anak dengan anggota keluarga yang lain yang nantinya dapat memperkaya dari pengalaman anak itu untuk meningkatkan perkembangan sosial dan emosionalnya. Kemudian kondisi sosial ekonomi ini juga faktor yang akan mempengaruhi stimulasi, karena kondisi sosial ekonomi itu dia akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya, begitu ya, untuk mendukung stimulasi, seperti kaitannya dengan akses pendidikan, media belajar, dan layanan kesehatan, begitu ya. Jadi kalau dia sosial ekonominya bagus, dia akan memiliki akses yang lebih luas dan kesempatan yang lebih beragam untuk mendapatkan stimulasi yang baik. Kemudian faktor kesehatan anak. Jadi kondisi kesehatan itu tentunya juga akan mempengaruhi stimulasi anak. Jadi kondisi kesehatan itu dia akan mempengaruhi kemampuan anak di dalam mengikuti proses stimulasi.
Ya, kalau anak yang sehat tentunya dia akan lebih aktif, lebih responsif dan mampu untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Gitu ya. Kemudian faktor yang lain adalah pola asuh. Jadi pola asuh ini nanti dia apa namanya memiliki peran yang penting begitu ya di dalam menentukan kualitas dari stimulasi yang diterima oleh anak. Ya, jadi kalau pola asuh yang responsif, penuh kasih sayang, kemudian yang mendukung itu dia akan mendorong anak itu untuk dapat berkembang lebih optimal begitu. Jadi dia akan lebih responsif tadi terhadap stimulasi yang diberikan. Ya, ini. Nah, apa yang akan terjadi apabila stimulasi itu tidak optimal dilakukan, begitu ya? Bisa terjadi gangguan-gangguan, gitu ya. Misalnya keterlambatan bicara, kemudian ada gangguan motorik, kemudian ada kesulitan belajar, kemudian mungkin anak juga akan mengalami masalah sosial, begitu ya, dan emosional. Kemudian juga adanya penurunan kecerdasan. Karena apa? Tidak ada stimulasi atau stimulasi yang diterimanya itu sangat sedikit. Nah, ini adalah stimulasi tumbuh kembang begitu ya, nanti sesuai dengan usia. Ini saya ambil dari Kemenkes tahun 2014. Itu adalah dari buku pedoman pelaksanaan stimulasi deteksi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak begitu ya di tingkat pelayanan kesehatan dasar. Selain itu nanti juga yang saya tampilkan adalah stimulasi-stimulasi yang bisa dilakukan atau diajarkan bidan ke ibu dan nanti diteruskan dari ibu ke anak itu dari buku antenatal begitu ya, buku Pink yang edisi revisi tahun 2024. Begitu. Nah, ini adalah stimulasi yang bisa dilakukan begitu ya pada anak usia 0 sampai 3 bulan. Jadi di usia 0 sampai 3 bulan ini nanti ibu itu harus melakukan stimulasi begitu untuk memfasilitasi kemampuan gerak kasar atau motorik kasarnya, kemudian kemampuan gerak halusnya, kemudian nanti kemampuan bicara bahasa dan kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Kemampuan gerak kasar yang bisa distimulasikan untuk usia 0 sampai 3 bulan itu yang pertama ibu dapat menstimulasi dengan mengangkat kepala. Bagaimana caranya ya? Itu dengan tummy time begitu ya. Jadi letakkan bayi itu pada posisi telungkup begitu ya. Kemudian kita bisa membantu dengan menggerakkan sebuah mainan berwarna cerah atau buat suara bergembira di depan bayi itu sehingga ia akan belajar mengangkat kepalanya begitu ya. Tentunya ini harus bertahap gitu ya. Jadi tidak samaan. Jadi nanti bayi itu akan merespon kalau dia sudah tidak kuat atau tidak nyaman pada posisi itu dia akan menangis. Nah kalau dia sudah menangis ya kita harus ganti posisi gitu ya. Nah kemudian kita juga bisa melatih untuk berguling-guling gitu ya. Jadi nanti caranya ya kita bisa meletakkan mainan berwarna cerah yang di dekat bayi begitu ya, agar nanti dia dapat melihat dan tertarik pada mainan tersebut. Kemudian nanti kita juga akan berusaha memindahkan benda tersebut ke sisi lain begitu ya dengan perlahan. Tentunya nanti bayi itu awalnya kita harus bantu begitu ya dengan cara dari posisi terlentang ke miring begitu ya, kemudian telungkup gitu. Jadi itu nanti harus kita bantu seperti itu.
Kemudian menahan kepala tetap tegak. Nah, ini caranya stimulasinya adalah dengan menggendong bayi dalam posisi tegak agar dia dapat belajar menahan kepala tetap tegak. Nah, kemudian kemampuan gerak halusnya apa yang bisa kita stimulasikan untuk usia 0 sampai 3 bulan itu dengan melihat, meraih dan menendang mainan yang digantung. Makanya kan ada mainan-mainan tertentu untuk usia-usia tertentu yang bisa memfasilitasi kemampuan gerak halus ini. Misalnya kalau kita bisa menciptakan sendiri ya kita harus mengikat sebuah tali menyilang di atas tempat tidur bayi begitu ya. Jadi kita menggantungkan mainan-mainan atau benda yang bisa berbunyi berwarna cerah begitu ya sehingga nanti akan menarik perhatian bayinya sehingga dia akan berusaha meraih begitu ya dengan menggerakkan tangan, menggerakkan kakinya. Kemudian memperhatikan benda bergerak. Jadi kita harus nanti memfasilitasinya dengan menghadirkan misalnya gambar begitu ya atau benda yang menarik dan berwarna cerah begitu ya. Kemudian dekatkan misalnya atau dengan wajah kita begitu ya. Kemudian nanti kita gerakkan gambar atau wajah kita tadi, nanti mata bayi itu dia akan mengikuti ke kanan atau ke kiri. Gitu. Kemudian kita stimulasi dengan melihat benda-benda kecil, gitu ya, melakukan stimulasi dengan melihat benda-benda kecil. Itu caranya dengan misalnya kita memangku bayi di dekat sebuah meja, kemudian kita jatuhkan sebuah benda kecil, misalnya kacang di sini ya, dari atas meja, tepat di depan bayi. Kemudian apakah bayi itu memperhatikan, begitu ya. Jadi yang perlu diingat adalah jangan sampai benda itu termakan, begitu ya, atau bayi itu dapat makan benda itu. Kemudian stimulasi lain yang bisa dilakukan adalah dengan memegang benda. Jadi nanti kita bisa meletakkan mainan kecil atau benda kecil begitu ya yang berbunyi dan berwarna cerah itu di tangan bayi. Makanya akan ada kerincingan begitu ya. Tentunya ternyata mainan-mainan itu adalah mainan edukatif yang membantu menstimulasi bayi begitu ya. Kemudian stimulasi yang lain adalah meraba dan merasakan bentuk permukaan. Jadi di sana nanti ada bentuk permukaan, misalnya ada mainan begitu ya, seperti binatang, kemudian kain-kain perca, dan sebagainya begitu ya, sehingga nanti bayi itu dia akan berusaha meraba dan merasakan begitu ya masing-masing dari bentuk benda tersebut. Tetapi yang perlu diingat adalah kita harus mengawasi bahwa benda-benda itu tidak sampai dimakan ataupun tertelan. Nah, kemudian kemampuan bicara atau bahasa itu bicara dan bahasa begitu ya. Kita harus menstimulasi pada usia 0 sampai 3 bulan itu dengan berbicara begitu ya. Jadi ibu itu kita harus mengedukasi ibu untuk melakukan komunikasi atau ngomong gitu ya dengan bayi itu sesering mungkin begitu ya. Misalnya pada saat intinya pada saat bayi terbangun begitu ya kita bisa melakukan interaksi apa saja gitu ya ngomong apa saja begitu. Atau misalnya pada saat mandi, pada saat makan begitu ya atau yang lain. Kemudian meniru suara-suara, misalnya ibu menirukan ocehan bayi sesering mungkin begitu ya. Kemudian dengan mengenali berbagai suara, misalnya mengajak bayi mendengarkan berbagai suara seperti musik, radio, TV, orang berbicara dan sebagainya begitu ya, sehingga bayi itu dia dapat mengenali berbagai suara atau mungkin mainan seperti kerincingan ataupun mainan yang lain, tapi tentunya mainan-mainan yang bersuara yang bisa joget-joget itu tidak dianjurkan ya, justru itu nanti malah akan menghambat stimulasi. Jadi kita harus nanti memilih mainan-mainan yang
mainan-mainan edukatif yang bisa membantu stimulasi bayi itu lebih optimal. Nah, kemudian untuk kemampuan sosialisasi dan kemandirian, stimulasi yang bisa diberikan itu bisa saja dengan memberikan pelukan, begitu ya, mengajak bayi tersenyum, kemudian menggendong bayi berkeliling, melihat sekitar, begitu ya, sehingga dia akan memperhatikan lingkungan sekitarnya, ada apa, mungkin ada cahaya, ada suara, ada orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian meniru wajah dan mimik muka bayi ataupun mengayun bayi, begitu ya, untuk menenangkan. Juga misalnya kita melakukan atau menabubukkan, begitu ya, ketika menidurkan bayi itu sambil bernyanyi dan lain sebagainya. Makanya ketika Anda melihat, begitu ya, ibu-ibu itu dia kan banyak bicara sendiri ya, tentunya itu adalah salah satunya untuk memfasilitasi perkembangan itu lebih optimal. Nah, tentunya akan berbeda dengan stimulasi pada bayi 3-6 bulan, begitu ya. Di sana juga nanti ada stimulasi yang bisa diberikan untuk bayi 3-6 bulan itu, mulai dari motorik kasar, motorik halus, kemampuan bahasa atau bicara, dan kemampuan bersosialisasi dan kemandirian. Jadi kalau untuk usia 3-6 bulan itu stimulasi yang perlu dilanjutkan itu ada berguling-guling tadi, kemudian menahan kepala itu tetap tegak, gitu ya. Kemudian menyangga berat. Jadi misalnya kita angkat badan bayi melalui bawah ketiak ke posisi berdiri, gitu ya. Kemudian nanti perlahan-lahan menurunkan badan bayi sehingga kedua kaki itu menyentuh meja atau tempat tidur, begitu ya, atau di pangkuan kita, begitu. Kemudian coba agar bayi itu mau mengayunkan badannya dengan gerakan naik turun serta menyangga sebagian berat badannya dengan kedua kaki bayi, begitu. Jadi misalnya ini kita berdirikan, begitu ya. Kemudian stimulasi yang bisa dilakukan yang lain adalah mengembangkan kontrol terhadap kepala. Jadi ini digunakan untuk melatih otot-otot lehernya supaya kuat, begitu ya. Misalnya posisi bayinya pada posisi terlentang, kemudian kita pegang kedua pergelangan tangannya, kemudian kita tarik, begitu ya. Apakah kepalanya itu lemas, ya, ataukah dia mempertahankan kepalanya, begitu. Kemudian duduk. Nah, ini duduk itu juga bisa kita stimulasikan, kita ajari duduk itu dengan pertama-tama ya membantu agar dia nanti bisa duduk sendiri, begitu ya. Misalnya dengan dibantu bantal atau disokong oleh tubuh dari ibu itu sendiri. Kemudian stimulasi yang lain itu misalnya kemampuan gerak halus, itu ada stimulasi yang perlu dilanjutkan adalah tadi melihat, meraih, menendang, begitu ya, mempertahankan benda bergerak, melihat benda-benda kecil, meraba, begitu ya. Kemudian memegang benda dengan lebih kuat, memegang benda dengan kedua tangan, makan sendiri, begitu ya. Jadi kalau makan sendiri ini biasanya nanti digunakan pada usia 6 bulan, gitu ya. Jadi nanti dipegangin biasanya finger food, begitu ya, sehingga nanti dia bisa mencoba untuk memasukkan makanan itu ke mulutnya. Jadi pada usia 6 bulan. Kemudian mengambil benda-benda kecil. Misalnya apa? Ada potongan-potongan biskuit, begitu ya, potongan buah, begitu ya. Jadi kita ajari nanti bayi itu untuk dia mengambilnya. Nah, kemudian kemampuan bicara dan bahasa itu ya, misalnya mencari sumber suara. Jadi kita kerincing-kerincing, nanti dia akan menoleh nggak ke sumber suaranya itu. Atau misalnya dipanggil, begitu ya. Kemudian meniru kata-kata. Jadi misalnya berbicara dengan bayi itu mengulangi beberapa kata itu berkali-kali, begitu ya, sehingga nanti bayi itu dia akan menirukan, begitu ya. Nah, kemudian kalau kemampuan bersosialisasi dan kemandirian pada usia 3-6 bulan itu kita ciluba, main ciluba itu ya, peekaboo. Jadi biasanya kan kita ciluba. Nah, itu ternyata adalah
salah satu stimulasi yang digunakan begitu ya untuk perangsang perkembangan. Kemudian melihat dirinya di kaca begitu ya. Jadi pada usia 3 sampai 6 bulan itu bayi itu dia akan senang melihat diri di cermin gitu ya. Kemudian berusaha meraih mainan ya. Tentunya kita harus membantu stimulasi ini dengan memberikan mainan yang agak jauh dari jangkauannya sehingga nanti dia akan bergerak gitu ya untuk meraih mainan tersebut. Nah, kemudian ini stimulasi yang bisa dilakukan pada usia 6 sampai 9 bulan itu mulai dari merangkak gitu ya, menarik ke posisi berdiri, berjalan berpegangan, kemudian berjalan dengan bantuan begitu. Kemudian kemampuan gerak halusnya itu memasukkan benda ke dalam wadah gitu ya. Bermain genderang, makanya kan bayi-bayi itu suka pukul-pukul, itu ternyata adalah bentuk dari stimulasi begitu ya, yang yang bisa menimbulkan bunyi. Kemudian memegang alat tulis dan mencoret-coret, kemudian bermain mainan yang mengapung di air, begitu ya. Kemudian membuat bunyi-bunyian dan menyembunyikan dan mencari mainan. Itu nanti harus distimulasi dan caranya nanti Anda juga bisa mempelajari lebih lanjut. Kemudian di usia 6 sampai 9 bulan itu juga nanti kita harus menstimulasi kemampuan bicara dan bahasanya. Seperti apa ya? Misalnya menyebutkan nama gambar-gambar yang ada di buku atau di majalah begitu ya. Misalnya kita menghadirkan buku-buku yang ada gambar-gambar yang menarik gitu ya. Atau warna-warninya itu menarik seperti ada bentuk binatang, kendaraan, meja, gelas dan lain sebagainya. Kemudian menunjuk dan menyebutkan nama gambar-gambar. Jadi misalnya tempelkan berbagai macam guntingan gambar yang menarik dan berwarna-warni, gitu ya. Kemudian ajak bayi itu untuk melihat gambar-gambar tersebut dan bantu untuk menunjuk gambar yang namanya Anda sebutkan. Misalnya, oh ini kucing, ini misalnya buahnya apa, apel misalnya. Ini bunga misalnya apa, bunga apa. Nah itu kita bantu ucapkan dan tunjuk. Atau bisa saja dalam bentuk flashcard begitu ya, kartu yang ditunjukkan ini misalnya apa, apel, ini kucing gitu ya, apel, kucing, kita ulangi berkali-kali ya, apel, apel, apel. Misalnya. Nanti ketika ini kita hadirkan beberapa gambar, kemudian kita minta dia menunjuk dan nanti menyebutkan. Kemudian kemampuan bersosialisasi pada usia 6 sampai 9 bulan ini kita bisa menstimulasi dengan mengajak bermain dengan orang lain gitu ya. Misalnya di sini dicontohkan misalnya anggota keluarganya ada yang misalnya pamitan pergi itu diajari untuk dadah ya kan, makanya kan banyak anak yang ketika bertemu atau berpisah itu mengucapkan dadah. Seperti itu. Itu ternyata salah satu bentuk stimulasi tanpa kita sadari. Nah, kemudian stimulasi pada usia 9 sampai 12 bulan itu juga sama. Ya, pada setiap tahapan usia itu stimulasi yang diberikan itu dia harus meliputi semua aspek ya, dari motorik kasar, halus, bahasa atau bicara dan kemampuan bersosialisasi dan kemandirian. Nah, pada usia 9 sampai 12 bulan misalnya apa yang untuk gerak kasar yang dapat kita stimulasi itu bermain bola, membungkuk begitu ya. Kemudian berjalan sendiri begitu ya, kemudian naik tangga. Kalau gerak halusnya misalnya menyusun balok atau kotak, menggambar, kemudian bermain di dapur begitu ya, tapi tentunya ingat jangan meletakkan benda-benda yang berbahaya begitu ya di dekat anak. Nah, kalau kemampuan bicara dan bahasa pada usia 9 sampai 12 bulan itu kalau bicara atau bahasanya ya
kita ajari dia untuk menirukan kata-kata. Gitu kan. Seperti misalnya dia mau minum, begitu. Mandi, mau mandi, tidur, kue, dan makan misalnya, dan lain-lain, atau meniru kata misalnya dia kita ada kucing, ada binatang lain yang bisa membuat si anak itu untuk meniru kata-kata. Kemudian jangan lupa kita berikan pujian apabila dia mampu mengulangi atau menyebutkan kata-kata yang kita minta untuk mengulangi. Kemudian berbicara dengan boneka. Jadi ternyata kalau Anda dulu main atau mungkin Anda punya adik begitu ya, itu berbicara dengan boneka itu adalah salah satu bentuk stimulasi begitu ya. Dan itu secara alamiah ada. Jadi nanti Anda fasilitasi dengan memberikan sebuah boneka begitu ya, yang nanti itu anak itu dia akan terstimulasi untuk mengajak berbicara begitu ya. Atau mungkin kalau dia makan, oh iya ini juga disuapi dan lain sebagainya. Kemudian kita latih atau kita stimulasi juga bersenandung dan bernyanyi begitu ya. Jadi ada lagu-lagu anak begitu ya yang bisa kita ajarkan untuk dia nanti bisa menirukan. Nah, kemudian untuk kemampuan sosialisasi dan kemandirian pada usia 9 sampai 12 bulan ini kita harus mengajarkan stimulasi yang bisa kita berikan itu dengan mengajarkan minum sendiri dari sebuah cangkir begitu ya. Cangkirnya misalnya dari plastik yang tertutup dengan lubang mulut, tentunya ini adalah yang food grade begitu ya, jangan yang yang tidak aman untuk makanan begitu. Kemudian tentunya diisinya ya cangkir itu atau gelas itu ya dengan yang sedikit airnya begitu ya, tidak banyak-banyak untuk menghindari tumpah. Kemudian makan bersama. Jadi di usia sekian ini kita mengenalkan itu ya si anak itu dengan makan bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya begitu ya. Sehingga dia dapat melihat begitu berbagai jenis menu makanan yang itu nanti dapat menstimulasi anak itu juga untuk bisa mendapatkan atau dalam artian dia akan terstimulasi untuk makan begitu ya, makan makanan yang bervariasi. Kemudian di usia ini juga kita dapat menstimulasi itu anak dapat menarik mainan yang letaknya agak jauh begitu ya. Jadi kita letakkan mainan itu agak jauh sehingga nanti kita ajari itu untuk anak bisa mengambil sendiri mainan yang letaknya agak jauh itu. Nah, kemudian pada usia 12 sampai 15 bulan itu nanti kemampuan gerak kasarnya apa saja yang bisa diberikan, kemudian kemampuan gerak halusnya apa saja yang stimulasi yang bisa diberikan begitu ya. Nah, kalau di sini ada menarik mainan, jadi itu kalau ada mainan itu ditarik begitu ya, itu salah satu bentuk stimulasi. Kemudian mengajari anak itu berjalan mundur begitu ya, naik turun tangga, kemudian berjalan sambil jinjit itu juga bisa diajarkan. Kemudian menangkap dan melempar bola begitu ya. Untuk gerak halusnya apa ya, di sana nanti ada permainan balok, jadi nanti bisa menyusun gitu ya, menumpuk balok itu ke atas tanpa menjatuhkan. Kemudian memasukkan dan mengeluarkan benda, nah itu juga nanti diajarkan. Kemudian memasukkan benda yang satu ke benda yang lain. Misalnya apa? Kita bisa fasilitasi dengan menyediakan mangkok atau kotak plastik dari berbagai ukuran begitu ya. Kemudian menunjukkan kepada anak cara meletakkan mangkok yang ukurannya lebih kecil ke ukuran yang lebih besar, dan kita harus membuat anak itu untuk mau melakukan kegiatan stimulasi tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah hindari benda-benda yang berbahaya
benda-benda yang mudah pecah. Nah, ini untuk kemampuan bicara dan bahasa dan kemampuan bersosialisasi dan kemandirian untuk usia 12 sampai 15 bulan itu ya. Stimulasi yang diberikan itu untuk membuat suara begitu ya. Jadi misalnya tadi ada apa? Memukul-mukul begitu ya. Kemudian memukul-mukul benda, menggoyang-goyangkan kerincingan gitu ya. Kemudian menyebutkan karena hidung. Nah, itu ternyata salah satu bentuk stimulasi. Kemudian pembicaraan. Jadi kita meminta apa namanya, anak itu misalnya dia meminta sesuatu itu dengan hanya menyebutkan satu kata saja, misalnya susu, maka ajari anak itu agar dia bisa mengatakan lebih dari satu kata atau dia dapat perangkai kata, misalnya mau, minum atau minum susu dan lain sebagainya. Kemudian kalau kemampuan bersosialisasi dan mandiri itu nanti ada beberapa yang bisa kita stimulasikan di usia 12 sampai 15 bulan itu dengan misalnya menirukan pekerjaan rumah tangga begitu ya. Misalnya menyapu begitu ya, kemudian membersihkan ataupun mencuci piring, mencuci baju dan lain sebagainya itu bisa diajarkan. Kemudian melepas pakaian, jadi kita harus ajari. Kita harus awal-awal membantu bagaimana cara melepasnya, bagaimana cara memakainya, begitu ya. Mulai dari misalnya baju, sepatu, kaos, begitu ya, ataupun kaos kaki. Nah, itu harus distimulasi. Dia makan sendiri, jadi kita harus menunjukkan caranya kepada anak itu untuk dia bisa makan sendiri itu dengan apa? Ya, dengan cara memegang sendoknya itu bagaimana caranya? Bagian mana yang harus dipegang, arahnya seperti apa? Kemudian merawat boneka, misalnya apa ya? Memberi anak itu dengan boneka plastik atau karet, begitu ya, yang bisa dicuci, kemudian ajari anak itu untuk menggendong, memberi makan, menyayangi, menabubukkan, dan memandikan. Jadi ternyata kegiatan ini itu adalah salah satu bentuk stimulasi ya, tanpa kita sadari. Kemudian untuk melatih atau menstimulasi kemampuan sosialisasi dan kemandirian ini kita juga bisa mengajak anak itu pergi ke tempat-tempat umum begitu ya, seperti kebun binatang, pusat perbelanjaan, gitu ya, atau tempat-tempat yang lain yang nanti apa namanya bisa menambah begitu ya pengetahuan anak itu, misalnya kereta api begitu ya, atau mungkin kalau binatang kan bisa melihat langsung binatangnya apa begitu, sehingga dia akan mempunyai kekayaan penglihatan dan pengetahuan begitu dan keberagaman. Nah, kemudian kalau pada usia 15 sampai 18 bulan apa yang bisa dilakukan? Tentunya nanti ada banyak hal. Nah, stimulasi-stimulasi ini nanti Anda bisa baca ya dan praktekkan sampai nanti anak usia di sini 72 ya 60 bulan. Ini yang 72 bulan, jadi sampai 6 tahun. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan untuk stimulasi pada anak, karena nanti bisa Anda baca dan nanti bisa dipelajari, dipraktekkan. Ada yang mau didiskusikan sampai di sini, distimulasi? Izin Ibu, sepertinya belum ada Ibu. Oke, belum ada. Nah, kemudian kalau ini apa namanya
di buku stimulasi yang bisa diberikan begitu ya. Sebenarnya hampir sama dengan tadi, hanya yang ini itu ada di buku KIA revisi. Anda sudah pegang buku KIA Pink yang revisi tahun 2024? Oke. Nah, di dalamnya itu juga ada seperti ini ya kan, mulai dari usia 29 hari sampai 3 bulan, ya enggak? Jadi di sana nanti ada apa namanya uh, halaman begitu ya, ada beberapa halaman itu kaitannya dengan pemantauan tumbuh kembang bayi, khususnya pada perkembangan bayi. Nah, kalau di dalam buku KIA itu kan tadi kita harus mengoptimalkan peran dari orang tua, ya kan? Jadi di sini ibu nanti bisa mengamati dari usia 29 hari sampai 3 bulan itu bisa tidak nanti langkah 1 sampai 8 itu bayinya melakukan. Jadi nanti dia akan memberi tanda begitu ya, apakah ya atau tidak dengan centang-centang begitu ya. Nah, kemudian stimulasi pada usia 29 hari sampai 3 bulan itu yang bisa diberikan apa ya? Ada peluk, cium, ayun bayi tadi kan sama ya, kalau ini kan lebih umum yang untuk ibu ya. Kemudian senyum, tatap mata, ajak bicara, kemudian menirukan ocehan dan mimik bayi, berinteraksi langsung untuk mengenalkan berbagai suara, bunyi dan nyanyian, menggantung benda berwarna, berbunyi, ya. Kemudian membantu stimulasi anak itu untuk bisa meraih, meraba, memegang mainan dan mengangkat kepala. Kemudian apa? Gulingkan kanan kiri, kemudian dilatih dengan tengkurap dan telentang begitu ya. Nah, jadi nanti ibunya itu diminta nanti untuk menandai apakah bayinya itu bisa mengangkat kepala secara mandiri hingga setinggi 45 derajat. Kalau ya ya ya, kalau tidak ya ditulis tidak begitu ya. Kemudian bayi bisa menggerakkan kepala dari kiri ke kanan, jari kiri kanan ke tengah, bisa enggak gitu ya. Bayi bisa melihat dan menatap wajah ibunya. Bayi bisa mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh. Bayi suka tertawa keras. Bayi bereaksi terkejut terhadap suara keras gitu ya. Kemudian bayi membalas tersenyum ketika diajak bicara terus tersenyum. Kemudian bayi mengenal ibu dengan penglihatan, penciuman, dan pendengaran ataupun kontak. Nah, ke-8 hal ini nanti di usia 29 sampai 3 bulan ini bisa dilakukan oleh bayi apa tidak? Kalau tidak gimana? Ya, tentunya kan di sini ibu itu kan ada apa namanya? Imunisasi ya, kunjungan imunisasi. Nah, biasanya nanti 1 bulan dia datang, 2 bulan datang ya kan. Nah, pada usia 1 bulan, 2 bulan itu kan dia datang. Kalau dia melaporkan, Bu, anak saya belum bisa ini ya, tentunya kita harus bantu ibu itu untuk anak bisa melakukan itu. Misalnya apa? Oh, anaknya belum bisa mengangkat kepala gitu ya. Berarti kita ajari apa anaknya? Tummy time, ya kan? Untuk tengkurap itu begitu ya. Bagaimana cara meletakkan tangannya, badannya, ya kan? Mulai dari misalnya kita gulingkan dulu ya kan? Kita gulingkan dari kanan ke kiri, kemudian kita telungkupkan begitu ya, tengkurapkan, kemudian kita posisikan tangannya begitu ya. Nah, kemudian apakah kepalanya itu bisa diangkat. Nah, itu nanti dilakukannya bertahap begitu ya. Berapa kali dalam sehari misalnya. Kemudian berapa menit yang bisa dilakukan sehingga nanti bayi itu nanti dapat mengangkat kepalanya sampai dengan 45 derajat begitu. Misalnya bayinya suka tertawa keras atau tidak, atau misalnya dia membalas senyum ketika Anda ajak tersenyum atau bicara apa tidak. Oh, ternyata tidak. Oh, berarti ditanya, Ibu pernah nggak ngajak bicara atau senyum? Ternyata tidak pernah, atau mungkin dia ada masalah, ibunya masalah gangguan psikologis begitu ya. Dia cemas, dia stres dan lain sebagainya sehingga tidak pernah mengajak senyum dan bicara ya. Makanya kita harus terapi juga emosional dari ibu tersebut supaya dia bisa melakukan interaksi dengan bayinya gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang memang belum bisa dilakukan, kita juga harus apa namanya itu melakukan
pendalaman gitu ya. Kita harus dalami, kita harus kaji lebih lanjut lagi kenapa, apakah ibu melakukan atau tidak stimulasinya, mengajarkan atau tidak, ya kan. Kemudian kalau dia mengajarkan misalnya atau dia tidak mengajarkan itu sebabnya apa, begitu ya, kok bayinya sampai tidak bisa dan lain sebagainya. Jadi misalnya dia stres, cemas dan lainnya, makanya instrumen kesehatan mental itu bisa kita gunakan juga di dalam membantu ibu itu untuk dia melakukan stimulasi sehingga terjadi interaksi dua arah yang positif. Nah, kemudian 36 bulan ini kalau menurut buku Pink begitu ya, apa yang bisa dilakukannya begitu ya. Jadi mengajak bermain celupa ya kan, kemudian mengajari berguling-guling dan duduk. Kemudian ini adalah perkembangan yang bisa dipantau ibu begitu ya. Misalnya di usia 36 bulan itu, apakah bayinya bisa berbalik dari telungkup ke terlentang begitu ya. Kalau dia bisa kan itu tadi kita ajarkan ya kan, kita stimulasi terus, kita ajari dia dari terlentang, miring, kemudian telungkup, kemudian dari telungkup ke miring dan terlentang begitu ya. Jadi dia nanti akan mengikuti atau akan belajar dari yang stimulasi yang kita berikan secara terus-menerus. Jadi tentunya itu tidak dilakukan sekali dua kali ya kan, tetapi itu harus dilakukan setiap hari. Kemudian misalnya apakah bayinya bisa mengamati tangannya sendiri begitu ya. Kemudian apakah mengeluarkan suara gembira bernada tinggi dan memekik, jadi dia biasa teriak begitu ya. Jadi ini juga harus diamati dan dilakukan penandaan oleh ibu ya kan, bisa tidak dilakukan oleh bayinya. Kalau tidak bisa kan usia-usia sekian 36 bulan ini dia juga ada mungkin 2 sampai 3 kali kunjungan ya kan, ada imunisasi dan lain sebagainya, sehingga kalau ada keterlambatan itu kita dapat melakukan intervensi sedini mungkin begitu ya. Kita dapat mengajari ibu itu untuk lebih mengoptimalkan stimulasi yang dilakukan. Kemudian 6 sampai 9 bulan juga sama, itu nanti ibu juga harus memantau begitu ya. Kalau misalnya ibunya ragu atau tidak bisa, itu sebenarnya pada setiap tahap itu tidak harus nunggu waktu imunisasi atau bayinya sakit atau apa ya. Kalau ibunya merasa bahwa anaknya itu belum bisa melakukan tahapan perkembangan itu, dia bisa langsung datang mungkin ke bidan atau ke puskesmas begitu ya, dari usia tadi 0 sampai dengan 72 bulan. Jadi tidak harus menunggu, nanti aja pas imunisasi, nanti aja pas apa, tidak. Tapi kalau ibunya memang ada kecurigaan, kok anak saya nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa itu, begitu ya, tidak merespon ketika saya ajak main celupa, begitu ya. Dia ada kerincingan, dipanggil namanya juga tidak menoleh dan lain sebagainya. Atau ketika kita gerakkan benda-benda yang menarik, warnanya cerah kok matanya tidak mengikuti, kepalanya tidak mengikuti, nah itu harus segera dilakukan ibu harus segera datang ke bidan ataupun ke puskesmas. Nah ini sampai dengan nanti 6 tahun begitu ya. Jadi tentunya stimulasi yang kita berikan itu ya, kalau bidan intinya dia harus mengajarkan ke pasien untuk bisa melakukan stimulasi terhadap anaknya, gitu ya. Dan ibu itu dia dapat melakukan stimulasi dan mengamati begitu ya, kalau terjadi keterlambatan yang segera bisa dilakukan perbaikan begitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan?
Karena ini nanti harusnya lebih banyak prakteknya. Gitu ya. Jadi kalau Anda punya adik atau punya saudara yang masih tahap sampai usia 72 bulan, Anda bisa menggunakan instrumen nanti KPSP atau Denver begitu ya, atau bisa menggunakan buku Pink ini untuk Anda belajar begitu ya, melakukan stimulasi. Gitu. Ada yang mau didiskusikan di stimulasi? Nah, ini adalah jadwal screening atau deteksi dini dari tumbuh kembang, begitu ya, dari mulai 0 sampai 72 bulan. Gitu. Jadi kalau usia 0 bulan itu jadwal screening atau deteksi dini tumbuh kembang itu apa yang dilakukan? Dia hanya berkaitan dengan berat badan dan lingkar kepala. Tapi tentunya stimulasi yang bisa diberikan apa di sini di 0 bulan itu ya pelukan, ciuman, ya kan, ajak ngobrol, begitu. Kemudian intinya untuk membangun bonding begitu ya, atau interaksi yang positif. Dan kalau bayi nangis segera direspon begitu. Dicek apa kebutuhannya. Kemudian pada usia 3 bulan itu jadwal screeningnya apa? Selain berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, itu juga bisa melakukan deteksi dini penyimpangan perkembangan. Jadi nanti ada KPSP gitu ya. Jadi ada kuesioner pra-screening perkembangan begitu ya, pada usia 0 sampai 3 bulan. Pada usia 3 bulan nanti ada tools atau instrumen tersendiri begitu ya. Kemudian juga di sini penyimpangannya kita bisa melihat TDD-nya. Jadi tes daya dengarnya begitu ya. Tes daya dengar tadi misalnya kok bayinya tidak merespon kelincingan, atau misalnya ada suara yang mengagetkan, dia tidak kaget, dia diam saja dan lain sebagainya, tidak ada respon terhadap suara. Nah itu bisa saja nanti dicek gitu ya, auditorinya. Gitu. Kemudian pada usia 36 bulan sampai 12 bulan itu sama, ada berat badan, lingkar kepala, kemudian KPSP yang sesuai dengan usianya, dan tes daya dengarnya. Kemudian kalau pada usia 15 bulan itu nanti yang di screening adalah berat badannya, kemudian penyimpangannya itu dengan KPSP. Dan kalau 18 bulan itu yang kita screening adalah berat badan, lingkar kepala, kemudian menggunakan KPSP yang 18 bulan, ataupun mungkin bisa juga menggunakan Denver begitu ya. Kemudian tes daya dengar, kemudian ada satu lagi adalah checklist untuk memeriksa autisme begitu ya. Jadi autisme itu nanti dilakukan pemeriksaannya itu usia 18 bulan sampai usia 36 bulan begitu. Nanti itu harus di screening. Jadi 18 bulan di screening, 21 bulan screening, 24 bulan screening, 30 bulan screening, dan 36 bulan di screening. Nah, kemudian untuk tes daya lihat itu nanti tes daya lihat, kemudian kuesioner masalah mental emosional, kemudian gangguan permasalahan perhatian dan hiperaktivitas itu akan di screening itu mulai usia 36 bulan. Itu nanti dia akan di screening lengkap begitu ya. Jadi kalau 36 bulan itu selain berat badan, lingkar kepala, kemudian dari KPSP-nya, kemudian tes daya dengar, tes daya lihat, kemudian kuesioner masalah mental emosional, kemudian autisme, kemudian gangguan permasalahan perhatian dan hiperaktivitas itu juga dilakukan screening begitu ya, atau deteksi dini terhadap penyimpangannya begitu sampai usia 72 bulan. Kemudian nanti kalau terjadi penyimpangan bagaimana? Kita harus lakukan rujukan begitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Izin belum ada, Ibu. Oke.
Jadi ini nanti ada jadwalnya begitu ya, yang bisa kita lakukan. Nah, alat untuk screening deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang itu apa saja? Ada Denver 2 dan ada KPSP. Begitu ya. Tentunya bagaimana cara menggunakan tools ini kemungkinan harus dibahas di lain apa namanya di lain pertemuan begitu ya. Karena tidak cukup waktunya kalau dalam 2 jam untuk membahas sampai di alatnya. Apakah Anda sudah mengenal Denver dan KPSP? Sudah? Izin untuk Sudah. KPSP sudah, Ibu. KPSP sudah. Denver? KPSP Denver belum. Oh, Denver belum. Jadi kalau Denver itu nanti saya bisa tunjukkan nggak ya? Oh, sebentar. Saya akan share untuk Denver supaya Anda kenal Denver. Nah, kelihatan ini Denver. Ini ada Denver 2 gitu ya. Jadi satu lembar ini dia bisa digunakan untuk beberapa kali pemeriksaan untuk satu anak ya. Tidak untuk anak berbeda, tapi untuk satu anak menggunakan satu lembar ini bisa digunakan berulang kali gitu. Jadi kalau Denver ini nanti ini ada bulan sampai nanti ada 6 tahun begitu ya nanti. Jadi kita harus menghitung usianya anak itu dari tanggal pemeriksaannya. Misalnya tanggal pemeriksaannya hari ini, kemudian dari tanggal, bulan dan tahun lahirnya dihitung. Jadi nanti dia akan tepat menggambarkan tahapan perkembangan yang dia harus lalui begitu ya. Jadi nanti ada dia ada di mana begitu ya. Jadi nanti kotak-kotak ini, kotak-kotak pemeriksaan ini begitu ya, dari psikososial, motorik halus, kasar bahasa ini yang terpotong oleh garis usianya dia itu harus dilakukan pemeriksaan plus 3 yang menjorok ke kanan dan 3 yang tidak terpotong oleh apa namanya ini garis usianya itu begitu ya. Jadi nanti di sana nanti ada kriteria-kriteria yang bisa dilakukan, misalnya apakah dia lulus atau dia delay, dia tidak ada kesempatan dan lain sebagainya, gitu ya. Atau dia advance, kalau advance itu berarti dia di garis yang biru ini atau lebih dari yang terpotong ini dia bisa melakukan, misalnya yang ini. Nanti tersendiri begitu ya. Jadi Denver itu nanti ada dua sisi begitu ya, sisi depan dan sisi belakang yang dia nanti harus yang diisi adalah yang ini. Ini adalah petunjuk pelaksanaannya begitu ya. Dia ada di bagian belakangnya. Kalau ini adalah nanti yang kita harus lakukan pemeriksaan. Jadi nanti harus tepat untuk menggaris atau menghitung usianya, kemudian di dalam menggaris ini juga harus tepat. Kayaknya itu adalah Denver. Nah, jadi nanti tools yang bisa digunakan untuk menilai dari penyimpangan perkembangan itu ada Denver 2 dan ada KPSP. Jadi bisa saja nanti hasilnya normal ataupun ada penyimpangan. Gitu ya. Kalau ada penyimpangan ya
kita harus segera atasi, kita intervensi sesuai dengan penyimpangan yang terjadi. Tapi kalau misalnya normal ya kita bisa lakukan stimulasi seperti biasanya. Dan kalau ada penyimpangan pun kita atasi dan tetap lakukan stimulasi. Nah, peran bidan apa di dalam stimulasi ini? Jadi sebagai pemberi asuhan ya dia bidan itu harus memberikan pelayanan langsung gitu ya kepada anak dan keluarga secara holistik. Jadi dia harus melakukan pemantauan tumbuh kembang, kemudian melakukan screening itu bisa menggunakan KPSP atau Denver 2 gitu ya. Denver itu dan di DST biasanya di DST atau Denver Developmental Screening Test. Kemudian memberikan stimulasi sesuai usia. Jadi memberikan stimulasi ini ya dalam kaitan untuk melihat perkembangannya dan untuk mengajarkan kepada ibu. Gitu ya. Misalnya sebagai contoh mengajarkan ibu cara tummy time, kemudian mengajarkan menilai perkembangan motorik anak saat berkunjung atau bisa saja di posyandu atau bisa di klinik atau rumah sakit begitu ya. Kemudian kalau peran bidan sebagai pengelola itu ya harus mengelola pelayanan kesehatan anak di wilayah kerjanya gitu ya. Jadi dia harus mengorganisir program SDI di TK, kemudian mengelola kegiatan posyandu dan lain sebagainya, kemudian berkoordinasi dengan kader dan tenaga kesehatan lainnya gitu ya. Dan sebagai pendidik itu ya dia harus mengedukasi ibu, keluarga dan masyarakat begitu ya tentang perkembangan pada anak dan tentang stimulasi begitu ya, kemudian tentang pola asuh, kemudian di sana juga nanti katanya dengan nutrisi dan lain sebagainya. Kemudian sebagai peneliti ya harus mengembangkan praktik itu berdasarkan evidence base begitu ya. Nah, ada yang ingin kita diskusikan sampai di sini? Simulasi ini. Kalau tidak ada, ini ada studi kasus. Silahkan dicermati dan silahkan diberikan tanggapan tentang kasus pada anak ini. Oke, silahkan. Ada yang mau menanggapi? Izin menjawab, Ibu. Oke, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak. Izin memperkenalkan diri, saya Suci Vanessa dari kelas 3B. Izin menjawab untuk studi kasus pertama, bahwa untuk identitas anaknya usia 18 bulan, kemudian keluhannya anak belum bisa mengucapkan kata yang bermakna atau hanya mengoceh, dan riwayatnya anak ini jarang diajak bicara, kemudian lebih sering diberikan
gadget. Tanggapan saya terkait dengan kasus yang pertama ini, bahwa keluhan yang anak ini rasakan itu mengarah pada keterlambatan perkembangan dari aspek bahasa atau speech delay, yang kemungkinan juga bisa dipengaruhi oleh kurangnya stimulasi dari secara verbal ataupun secara interaksi dari kedua orang tuanya. Dan di sini, mungkin untuk asuhan bidan, kita sebagai bidan, itu bisa memberikan edukasi kepada orang tua, karena tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa pengetahuan orang tua ini menjadi eee, tombak ataupun hal pertama yang bisa membuat atau membantu anak ini bisa berkembang. Nah, di sini kita bisa memberikan edukasi kepada orang tua dengan menjelaskan bahwa perkembangan bahasa ini sangat dipengaruhi oleh interaksi secara langsung, kemudian juga bisa memberikan edukasi untuk membatasi anak dari gadget, dan juga tekankan untuk pentingnya komunikasi dua arah antara ibu dan antara keluarga ataupun anaknya. Kemudian kita berikan stimulasi bahasa dan juga bicara, misalnya dengan sering mengajak bicara, kemudian menyebutkan nama-nama benda, kemudian juga bisa membacakan buku cerita yang bergambar, kemudian juga bisa mengajak anaknya untuk bernyanyi lagu anak, sehingga bisa membantu atau merangsang anak ini untuk berbicara. Kemudian mungkin secara sosial atau interaksinya bisa ajak anak bermain dengan orang tua ataupun dengan anak-anak lain yang seusianya. Kemudian juga bisa menggunakan permainan yang interaktif ataupun dengan alat-alat yang sederhana. Kemudian mungkin juga kita perlu melakukan pemantauan perkembangan dengan melakukan screening KPSP sesuai usianya di usia 18 bulan. Kemudian mungkin kita bisa lakukan evaluasi untuk tindak lanjut. Baik, mungkin jawaban saya seperti itu, Ibu. Demikian, terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Suci ya. Bagus. Oke, jadi memang dia tadi bahasa ya yang tertinggal karena apa? Kemungkinan karena dia jarang diajak bicara dan hanya diberikan gadget begitu ya. Jadi dia itu berkembang dalam sunyi begitu ya. Sehingga apa? Ya bahasanya akan tertinggal begitu. Karena kekurangan dari stimulasi verbal. Jadi di sini ya kita harus menyampaikan kepada ibunya untuk apa? Berbicara gitu ya. Gadgetnya dikurangi begitu ya. Kemudian membacakan buku cerita. Jadi disampaikan untuk mengajak anak itu berbicara setiap hari, kemudian pada setiap kesempatan, tadi misalnya pada saat mandi, mengganti baju, bermain begitu ya, atau makan atau apapun begitu, sehingga anak itu nanti dia akan lebih cakap atau lebih aktif di dalam berbicara begitu. Dan tentunya tadi gadgetnya ya disembunyikan begitu ya, jadi jangan asal diam anak kasih gadget. Nah, kemudian kita juga harus mengedukasi ibu tadi pentingnya begitu ya stimulasi bahasa yang harus diberikan atau yang harus disampaikan oleh ibu maupun keluarga terdekat kepada anaknya. Jadi apa namanya merawat anak itu bukan merawat dalam sunyi dan diam begitu ya, tetapi ya harus berinteraksi begitu ya untuk bisa menstimulasi tadi sinap-sinap yang ada di otak itu ya saling terkait begitu ya dan berkembang supaya kemampuan dari bahasa anak itu bisa apa juga berkembang bisa meningkat dan nanti lebih optimal. Kemudian nanti biasanya 1 bulan itu setelah dilakukan tadi ya ibunya diedukasi untuk melakukan stimulasi itu bagaimana? Itu harus kita evaluasi apakah anak itu bisa mengucapkan 1 sampai 2 kata yang sederhana begitu. Oke, terima kasih. Oke, kasus kedua silahkan.
Oke, silahkan yang mau menanggapi. Izin Ibu, izin untuk menjawab. Oke, silahkan. Baik, izin untuk menjawab untuk studi kasus yang kedua. Di sini identitas anaknya itu anaknya usia 10 bulan dan keluhannya anak belum bisa merangkak. Lalu riwayatnya itu anak sering digendong dan jarang diletakkan di lantai. Nah, di sini kita ketahui bahwa anaknya itu mengalami keterlambatan perkembangan pada motorik kasar. Kemungkinan anaknya itu disebabkan oleh kurangnya stimulasi gerak karena di sini juga kan jarang diletakkan di lantai gitu. Karena anak sering digendong dan jarang diletakkan di lantai sehingga anaknya itu mungkin kesempatan untuk bergeraknya juga jadi kurang gitu. Nah, kita sebagai bidan bisa dengan memberikan edukasi kepada ibunya gitu. Kita beritahu bahwa orang tua itu harus memberikan kesempatan pada anak, misalnya kayak bermain di lantai, agar anaknya itu bebas bergerak. Selain itu juga melatih anak merangkak dengan menaruh mainan di depannya juga bisa, agar anaknya itu mendorong untuk bergerak dan mengambil mainannya, misalnya kayak gitu. Terus bisa juga dengan melakukan tummy time yang tadi sudah Ibu jelaskan untuk melatih kekuatan otot leher, tangan, dan juga kaki anak, sehingga anaknya itu bisa dengan perlahan merangkak. Nah, selain itu juga kita bisa dengan melakukan KPSP sesuai dengan usia anak, yaitu 9 atau 10 bulan. Nah, di sini juga bisa dengan memberikan edukasi kepada ibu bahwa kalau misalkan anak itu harus diperbanyak stimulasi motorik kasar gitu kepada anak. Jadi jangan digendong terus, anaknya dibiarkan misalnya di lantai yang aman dan juga diberikan tummy time gitu. Nah, kita juga bisa menganjurkan kepada orang tua dengan dengan tadi kesempatan anak gitu yang lebih lama gitu untuk bermain dan tidak digendong. Nah, kalau misalkan hasil dari KPSP-nya itu masih aman, kita bisa dengan evaluasi terlebih dahulu, dan jika mungkin 2 minggu masih tetap begitu, baru kita bisa memberitahu ibu untuk anaknya baru dirujuk gitu ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Izin Ibu, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, kita lihat ya. Jadi karena dia banyak digendong begitu ya, jadi dia kurang kesempatan untuk mengeksplorasi dirinya begitu ya. Tadi betul latih tummy time, kemudian memberi mainan, kemudian mengajari cara merangkak ya kan, dengan tadi dari tummy time, kemudian kita posisikan kaki, tangannya ya kan, bokongnya begitu. Jadi kita ajari begitu. Sehingga nanti itu akan menstimulasi anak itu untuk bisa merangkak. Jadi di sini kita mendemonstrasikan gitu ya, bagaimana mengajari anak itu untuk dia bisa merangkak. Sehingga nanti kita juga akan melakukan evaluasi nanti setelah 2 minggu itu nanti anaknya sudah bisa mencoba untuk belajar merangkak atau belum. Nah, jadi seperti itu. Oke, nanti masih ada kasus-kasus yang lain yang bisa Anda pelajari. Oke, untuk materi ini saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita butuh break time, tidak barangkali 5-10 menit untuk misalnya ada yang mau ke belakang dan lain sebagainya. Berapa waktu yang kita butuhkan untuk ke toilet? 5 menit? Atau berapa? Silahkan mengusulkan. Atau mau langsung? Kita masih di ini kan, di sini kan, di ruangan ini, atau kita pindah ruangan untuk materi yang kedua. Oke. Butuh istirahat tidak? Untuk ke belakang, ke toilet misalnya. 5 menit.
Oke, kita break 5 menit ya. Kita akan mulai 14.50. Oke, mohon maaf saya apa namanya? Kita break dulu sebentar 5 menit, oke?